biar berbeda. Kemarin kita menyelesaikan masalah yang terakhir berhubungan dengan masalah moral, ya. Nah, jadi kalau belajar kitab 1 Korintus, saudara jangan lupa bahwa surat ini ditulis di mana Rasul Paulus ingin menyelesaikan masalah yang terjadi pada jemaat. Pasal 1 sampai pasal 4 masalah perpecahan. Nah, sudah jangan lupa. Jadi ada perpecahan di dalam jemaat Korintus, makanya Rasul Paulus menulis surat supaya jangan ada perpecahan. Karena di mana ada perpecahan, di situ berarti masih menandakan duniawi. Di mana ada perpecahan berarti di situ iman orang percaya masih kerdil. Nah, karena itu Paulus tulis pasal 1 pasal 4 supaya jangan ada perpecahan. Ketika orang memahami Yesus dengan benar, imannya dewasa, tidak ada perpecahan. Bagaimanapun ketika ada perpecahan itu karena ketidakdewasaan. Ya, memang nanti esensi perpecahan seperti apa? Ada yang diizinkan oleh Tuhan, ya dong, dalam pengertian bukan karena dosa dan lain sebagainya, ya. Lalu yang kedua masalah pasal yang ke-5, yang ke-6 itu bicara tentang persoalan sampai ke-7, ya, itu moral, ya, masalah moral, yaitu percabulan, perzinahan, perceraian, pernikahan kembali. Nah, itu kita sudah bahas dalam pasal 6, pasal 5, pasal 6 dan pasal 7. Ya, itu persoalan moral yang terjadi di dalam jemaat. Lalu kemarin minggu lalu kita menyelesaikan persoalan yang ketiga, yaitu pasal 8, pasal 9, pasal 10. Itu persoalan kebebasan Kristen atau kemerdekaan orang Kristen berhubungan dengan contoh yang dikasih di dalam pasal 8 dan pasal 10 itu makanan. Ya, kita merdeka, kita bebas, tidak ada berhala karena Yesus itu Tuhan. Jadi berhala itu bukan sesuatu, tapi sikap kita yang membuat itu menjadi berhala. Jadi kalau kita memiliki sikap Yesus Tuhan, tidak ada berhala. Berhala itu bukan pada bendanya, tapi sikap kita pada benda itu. Ya, karena itu kita adalah orang-orang yang merdeka. Jadi kita tidak dibatasi oleh situasi apapun untuk kita membatasi kemerdekaan kita, di mana nggak boleh ini, nggak boleh itu, karena kita sudah merdeka. Makanan dikasih contoh, nggak ada yang berhala, karena semua disiapkan untuk kita. Nah, tetapi kalau ada orang yang imannya belum sampai dalam pengetahuan masih lemah, kita jangan makan kalau orang itu tersandung. Jadi nggak boleh makan bukan karena jenis makanannya. Banyak orang nggak makan karena apa? Jenis makanannya. Kalau dipersembahkan kepada berhala nggak boleh. Padahal nggak boleh bukan karena jenis makanannya, tapi oleh karena orang. Kalau sudah lihat pasal 10, coba kita lihat bagian yang terakhir ya, pasal 10 mulai dari ayat yang ke 25 ya. Ya. Terus supaya lebih cepat dari ayat yang 27. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang ditinggalkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Artinya apa? Makanan yang dipersembahkan kepada berhala, saudara-saudara dihidangkan karena kita itu menerima undangannya, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu. Lalu dalam ayat 28, dosa ini biar tetap satuan. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu itu persembahan berhala, jangan engkau memakannya. Orang banyak titik di situ, sehingga seolah-olah nggak boleh makan makanan persembahan berhala. Berarti maksudnya, padahal itu bohong. Nggak boleh bukan karena persembahan berhalanya, nggak boleh karena apa? Oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan hati nurani. Jadi nggak boleh makan makanan persembahan berhala bukan karena jenis makanannya sudah persembahkan kepada berhala, tapi oleh karena dia garis bawahi. Dia di situ siapa? Orang yang tersandung kalau kita makan. Jadi bukan makanannya makanan berhala. Jadi sekarang
masalahnya bukan mana berhala mana tidak. Jadi kalau disebutkan berhala nggak boleh makan, salah. Sebenarnya belum punya pengetahuan yang benar tentang kebenaran iman. Tidak ada persembahan berhala bagi kita yang ada dalam Kristus, karena semua disediakan bagi kita. Kalau sudah baca ayat 26, bumi dengan segala isinya, ya, bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan, diserahkan kepada kita, kita merdeka, dikuduskan dalam doa dan firman. Yang sudah dipersembahkan berhala, maka tidak apa-apa. Ayat yang 27. Nah, tapi kalau ada orang berkata itu persembahan berhala, jangan kau memakannya. Karena apa? Bukan karena makanan itu sudah didoakan, bukan karena makanan itu sudah dicipratin bunga-bunga, tetapi karena dia, ya, karena oleh dia, ya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepada. Berarti nggak boleh dimakan karena apa? Karena ada orang yang terganggu. Jadi lebih baik kita nggak usah makan kalau ada orang tersandung. Lebih baik lapar tapi orang tidak tersandung. Jadi inilah kemerdekaan kita juga. Bisa ditangkap? Banyak orang ayat ini hanya berhenti di memakan atau memakan, ya, janganlah, dan ya itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya. Tanya, kan kita sudah makan, nggak ngerti itu disebabkan saudara kita makan. Itu ada orang ngomong, itu sebab awal disebabkan saudara. Terus itu paling kita makan, masa kita muntahkan. Kalau kita sudah makan, ya itu persembahan berhala. Ini kan konteksnya kita mau memakan. Nah, kalau sudah dimakan kita jelaskan ke orang itu. Gampang. Kalau kita sudah makan, bukan dimuntahkan, kita jelaskan supaya dia ngerti kenapa saya makan. Nah, kalau konteks ini belum dimakan, pasti kita mau makan lalu orang berkata jangan dimakan, itu yang berhala. Kita nggak makan bukan karena makanannya, tetapi karena orang itu tersandung. Nah, kalau kita sudah makan lalu orang berkata oh itu bukan makan berhala, kita jelaskan jangan dimuntahkan. Kalau dimuntahkan berarti kita juga pemahaman salah, masih menganggap makanannya. Nah, kan ini karena orangnya, karena itu orangnya kita jelaskan supaya dia ngerti bahwa kita nggak ada berhala. Nah, cuman kan karena konteks ini kan orang tersandung, jadi kita nggak makan karena orangnya. Tapi kalau kita sudah makan lalu orang berkata punya berhala, kita jelaskan kepada orang itu bahwa kita merdeka, nggak ada berhala. Nah, supaya dia tidak tersandung sama. Ya. Kalau kita tahu disembahkan berhala, kan kita nggak makan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita nggak makan juga nggak apa-apa, tapi kita makan juga nggak apa-apa. Nggak ada masalah, itulah merdeka. Merdeka untuk makan, merdeka untuk tidak makan. Artinya apa? Supaya kita hidup ini sebagai orang yang merdeka itu tidak jadi batu sandungan. Iya, jadi batu sandungan. Artinya nggak ada makanan bagi kita orang yang merdeka dalam Kristus yang halal. Nggak. Asal kita terima dengan syukur. Yang haram itu saudara makan tidak berdoa. Bukan kata jenisnya, tapi kata tidak berdoa. Makan hasil curian, nah itu yang haram. Bukan jenisnya, karena memperolehnya sikapnya. Ya. Jadi kita sebagai orang dalam Kristus itu semua kita berpuasa. Ya, jadi kita bisa makan dengan ucapan syukur. Ya. Sekarang pasal 11 kita masuk kepada masalah berikutnya, yaitu masalah di sini ada dua hal. Pertama, masalah tentang wanita boleh nggak, apakah harus pakai kerudung, pakai jilbab kalau sekarang di ibadah umum, konteksnya bukan hidup sehari-hari. Lalu yang kedua, tadi yang sudah kita bahas, masalah perjamuan kudus. Ya, nah sekarang kita bahas dulu, saudara. Ini masalah yang pertama, penudung yang patut bagi wanita. Ya, ayat 2-16. Ya, jadi ada yang bilang bahwa ini juga merupakan jawaban atas pertanyaan mereka. Jadi mereka bertanya, ya, jangan lupa bahwa Paulus tahu permasalahan jemaat itu ada dari laporan jemaat, ada dari surat kepada jemaat. Ya, seperti pasal 7 ayat 1. Nah, Paulus membalas surat ini akan menjawab pertanyaan berhubungan dengan dua hal. Hal yang pertama adalah penudung yang patut bagi wanita, yaitu ayat 1 sampai ayat 16. Latar belakang konteks ini supaya saudara tahu
tahu latar belakangnya dulu konteks ini selalu. Ya dong, apa itu penundung? Nah, kenyataan bahwa kebiasaan ini jarang dipraktikkan, itu jelas. Di gereja mula-mula juga itu tidak populer, jarang dipraktikkan. Ya, lalu atau jarang dimengerti, membuat mungkin sulit dibicarakan karena nggak banyak dibicarakan dan itu bukan sesuatu yang jadi sorotan. Tetapi ini firman Allah, maka pokok ini relevan dan penting. Ya, karena nanti saudara lihat itu semacam satu hal yang harus dilakukan oleh seorang wanita di dalam ibadah umum, karena dasarnya adalah alkitabiah. Nanti kita lihat ibadah umum dijelaskan di sini, yang dibicarakan bukan hidup sehari-hari di rumah. Jadi konteks pasal 11 bukan pakai kerudung dalam kehidupan sehari-hari, tapi pakai kerudung dalam ibadah umum. Ya. Nah, yang pertama doa dan nubuat berhubungan dengan ibadah umum. Yang kedua rupanya wanita bernubuat dalam jemaat. Boleh nggak wanita pakai kerudung? Nggak pakai kerudung dalam ibadah umum. Lalu boleh nggak wanita bernubuat? Nah, ini pertanyaan yang perlu dijawab. Lalu kedua, kita harus tahu penudung itu apa. Nah, penudung jadi itu penudung atau kerudung, tudung juga bisa. Artinya menutup, menyembunyikan. Ini semacam kudungan, ya. Kerudung maksudnya lebih tepat. Ini semacam kerudung. Ini bukan istilah untuk rambutnya. Nah, lihat ayat 6. Di dalam ayat 15 kata penudung, yaitu rambut perempuan, adalah kata lain dari kata ini. Kami tidak tahu banyak tentang penudung itu. Artinya ayat-ayat ini tidak terlalu menceritakan secara vulgar tentang penudung itu dengan segala aplikasinya. Rupanya yang kita bisa tahu tidak menutupi mukanya sampai seperti cadar, hanya rambutnya, karena itu berhubungan dengan rambut. Ya, seperti itu. Lalu yang ketiga, nanti kita akan bahas ayat 5-7. Penudung ini menunjukkan bahwa si perempuan adalah bawahan laki-laki. Jadi konteksnya adalah bukan pada penudungnya sebenarnya, tapi waktu penudung itu di situ adalah bahwa perempuan harus tunduk kepada laki-laki karena perempuan itu diciptakan oleh Allah lebih dulu laki-laki, baru perempuan, dan perempuan nanti itu argumennya diciptakan karena laki-laki. Nah, nanti itu argumennya Rasul Paulus, makanya perempuan harus tunduk kepada laki-laki. Tanda ketundukan itu adalah kerudung di sini. Itu suatu tanda bahwa dia adalah kemuliaan laki-laki. Jadi dengan dia berkerudung, dia sedang meninggikan ya laki-laki. Dia menyadari bahwa laki-laki di atasnya dia. Itu tandanya bahwa dia takluk kepada suaminya. Itu tanda kerudung di situ. Itu yang sudah harus garis bawah. Sekarang penerapan, ini lebih tepat penerapan pada masa kini. Ya, penerapan model itu penerapan pada masa kini. Kami ya kita lebih tepat mengerti nas ini saudara, tapi bagaimanakah nas ini dipraktikkan di Indonesia? Artinya kita ngerti bahwa nas ini adalah bicara tentang bagaimana dalam ibadah umum wanita harus pakai kerudung dengan arti wanita tunduk kepada laki-laki. Jelas, itu artinya kami mengerti nas ini. Tapi bagaimana ini dipraktikkan? Kebanyakan orang menolak ajaran ini karena menganggap ada sosial zaman purba yang tidak relevan lagi. Banyak orang berkata bahwa ini hanya budaya yang tidak relevan lagi. Nah, ini pandangan yang paling aman atau tidak menimbulkan persengketaan, karena ini bukan perintah begitu, tetapi ini adalah kebudayaan pada waktu itu yang artinya adalah menundukkan diri. Nah, kalau ini kebudayaan, ada masalah yang harus kita pecahkan nanti. Apa masalah yang harus kita pecahkan? Nah, tetapi kebiasaan ini dihubungkan dengan penciptaan. Jadi dasarnya untuk disuruh pakai kerudung itu penciptaan. Apakah juga penciptaan itu budaya? Nah, ini harus diselesaikan. Apakah malaikat-malaikat sebagai dasar dan wewenang sebagai dasar dalam perintah memberi kerudung ini juga adalah budaya? Kalau kerudung itu budaya, kenapa dasarnya penciptaan? Kenapa dasarnya malaikat? Kalau saudara lihat perintah Paulus memakai tudung, kenapa?
Karena perempuan itu diciptakan dari laki-laki, sehingga perempuan harus tunduk. Nah, kalau itu budaya pakai tunduk, berarti itu ciptaan juga jadi budaya. Nah, itu yang harus diselesaikan. Nanti kita akan jawab apakah betul seperti itu. Dan hal ini bukan hal yang berubah. Artinya penciptaan dari dulu tetap berlaku. Tapi kenapa pakai kerudung nggak berlaku? Artinya apa? Kalau kita tafsirkan itu sebagai budaya, berarti kita nggak fair. Kenapa? Karena dasarnya untuk pakai kerudung adalah penciptaan malaikat. Nanti kita akan lihat itu. Kalau kebiasaan pakai kerudung ini tidak relevan, apakah berarti bahwa alasan juga tidak relevan? Yaitu penciptaan sebagai dasar untuk pakai kerudung juga nggak relevan. Nah, itu dia masalah yang pertama. Ya, jadi masalah pertama itu kebudayaan. Jadi nggak harus kita lakukan sekarang. Cuma kalau seperti itu pandangan kita, kalau itu kebudayaan, dasarnya itu adalah penciptaan, ngerti maksudnya? Nah, berarti dasar untuk memerintahkan pakai kerudung itu dasar penciptaan, bukan penciptaan bahwa manusia diciptakan awal laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan. Nah, kalau pakai kerudung itu adalah kebudayaan, berarti juga penciptaan kebudayaan. Kalau penciptaan tidak berubah, kenapa pakai kerudung jadi berubah? Kenapa sekarang perempuan tidak pakai kerudung? Bisa ditangkap? Nah, itu yang pertama, nanti kita akan selesaikan. Yang kedua, ada pandangan menganggap bahwa prinsipnya relevan. Artinya prinsipnya yang relevan. Perempuan tunduk kepada laki-laki. Itulah prinsipnya yang relevan. Tetapi kebiasaan itu tidak lagi relevan. Yang penting tunduk, nggak usah pakai kerudung segala. Nah, ini pandangan yang ini. Tetapi bagaimana caranya, prinsipnya harus dinyatakan saat ini belum jelas. Prinsipnya suruh tunduk, tapi pakai kerudung nggak tunduk. Nah, ketundukan prinsipnya wanita kepada laki-laki itu seperti apa kenyataannya sekarang? Kalau pada waktu itu pakai kerudung, kalau sekarang pakai apa? Nah, ini masalahnya. Kalau pendapat yang kedua, pendapat yang ketiga, ada yang percaya bahwa kebiasaan ini relevan untuk masa kini. Makanya masih ada gereja-gereja dalam ibadah umum pakai kerudung dalam gereja-gereja tertentu. Kenapa? Karena pandangan yang ketiga, bahwa seorang perempuan yang saleh akan belajar menunjukkan secara nyata bahwa dia tunduk kepada laki-laki kalau dia mengambil bagian dalam ibadah umum. Nah, ini banyak gereja-gereja, ya. Salah satunya gereja Adi Manuhutu di Jakarta, ya, pakai kerudung di ibadah umum. Katolik kalau untuk perempuan-perempuan secara umum tidak, hanya suster, ya, tapi jemaat secara umum tidak, biarawati aja, ya. Jadi belum semuanya, ya. Saya nggak tahu Syria, ya, sebenarnya Syria juga pakai kerudung, perempuannya, ya. Ya, sejadi. Nah, cuma masalahnya kerudung tidak berarti sekarang. Artinya untuk apa pakai kerudung? Orang panas-panas pakai kerudung. Bukankah berarti kita hanya pakai simbol yang tanpa arti? Nah, jawabannya kerudung telah kehilangan artinya oleh karena gereja tidak lagi mengajar artinya. Artinya apa? Kalau orang pakai kerudung sekarang, nanti kan hanya formalitas, ritual. Nanti malah artinya hilang. Nggak tunduk dan pakai kerudung, kan nggak ada artinya. Lebih baik nggak pakai kerudung tapi tunduk. Nah, sekarang kita mau bahas perkembangan argumentasi Rasul Paulus. Urutan kewenangan ayat 1 sampai 5, lalu ayat 7. Kita baca dulu ayat, ya, tanggal 11 ayat 1 sampai 5, lalu kita lompat ke ayat 7. Kita baca sama-sama. 2, 3. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Aku harus memuji kamu sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Tiap laki-laki yang berdoa harus bernubuat dengan kepala yang bertuduh menghina kepalanya. Berarti
Ya, artinya nggak boleh pakai kerudung. Karena kalau pakai kerudung, laki-laki menghina kepalanya. Ya, ya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau berbuat dengan kepala yang tidak berkerudung menghina kepalanya. Laki-laki, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya, seperti menghina. Sebab jika perempuan tidak mau melindungi kepalanya, maka haruslah dia juga menggunting rambutnya. Itu logikanya, logisnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan, bahwa tidak digunting atau dicukur, maka haruslah dia melindungi kepalanya. Ayat 7, sebab laki-laki tidak perlu melindungi kepalanya, ia menyenangkan gambaran dan kemuliaan Allah, tapi perempuan menyenangkan kemuliaan laki-laki. Saya baca langsung yang saya bilang tadi alasannya. Kenapa harus pakai kerudung? Karena ayat 1 sampai ayat 7 harus kesimpulan. Betul nggak? Perempuan dalam ibadah umum berdasarkan ayat 1 sampai ayat 7 harus pakai kerudung. Kenapa harus pakai kerudung? Dasarnya ayat 8. Sebab laki-laki berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan. Ini penciptaan hari ini saya katakan. Tetapi perempuan berasal dari laki-laki, makanya perempuan harus tunduk. Nah, kalau tadi yang saya katakan juga saudara nanti berkenaan ini, kalau tadi kerudung itu budaya, dasarnya ini bukan budaya, dasarnya penciptaan. Berarti kita harus selesaikan dasarnya ini. Kalau saudara katakan kerudung itu adalah budaya, sehingga dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Nah, tadi dia yang saya jelaskan tadi dasarnya. Coba kita kembali ke kita. Tanda wibawa di kepalanya begitu maksudnya. Ya, mundur sedikit dulu. Nah, mundur lagi tadi. Yang hal pertama ini dia. Ya tadi kan ini. Kebanyakan orang menolak ajaran ini karena menganggap ada sosial, yang budaya maksudnya, jangan berubah yang tidak relevan lagi. Ini pandangan yang paling aman atau tidak menimbulkan persengketaan. Jadi kenapa orang tidak pakai kerudung? Orang menganggap bahwa itu budaya. Berarti maksudnya, ini pandangan pertama. Nah, kalau itu budaya tidak pakai kerudung, ini keberatannya. Tetapi kebiasaan ini dihubungkan dengan penciptaan tadi. Bukan dihubungkan dengan budaya. Penciptaan, malaikat, dan wewenang. Artinya laki-laki yang berkuasa, perempuan di bawah wewenangnya laki-laki. Itu dasarnya harus pakai kerudung. Jadi bukan budaya. Berarti maksudnya. Nah, sekarang kita lihat argumennya. Ya. Nah, berdasarkan kenyataan ini, seorang laki-laki harus beribadah dengan kepala yang tidak ditutupi, nggak pakai kerudung. Sedangkan seorang wanita harus memakai kerudung. Jelas? Ayat 1-7. Laki-laki yang berdiri di antara keluarganya tanpa atasan antara manusia, artinya laki-laki di antara manusia yang paling tinggi, tapi perempuan di bawah laki-laki. Karena laki-laki kepalanya siapa? Kristus. Jadi di antara manusia, laki-laki itu nggak ada kepala, karena kepalanya Kristus. Tapi perempuan kepalanya adalah laki-laki. Ini yang dimaksud kalimat itu. Dia laki-laki yang berdiri di antara keluarganya, di antara sesama, itu maksudnya tanpa atasan antara manusia, karena atasannya adalah Kristus. Tetapi atasan wanita adalah laki-laki, dan ini dinyatakan kalau wanita memakai kerudung. Jadi pakai kerudung itu tanda bahwa wanita menundukkan diri, menempatkan laki-laki sebagai kepala. Nah, ini hanya pangkat dalam urusan wewenang. Nah, makanya kalau sudah baca Efesus pasal 5:24, laki-laki itu, perempuan itu harus tunduk kepada laki-laki. Istri harus tunduk kepada suami dalam segala sesuatu seperti kepada Tuhan. Ya, ini dia Efesus. Jadi bicara wewenang, tidak berarti bahwa wanita kurang baik. Bukan berarti wanita kurang baik. Contoh, Kristus takut kepada Bapa. Betul kan tadi kan? Kristus, kepala Kristus siapa tadi? Allah, Bapa kan? Jadi Kristus tunduk kepada Bapa, tapi ia sama-sama Allah. Artinya Kristus sama Allah itu sejajar, sama setara, karena hakikat. Makanya Allah kita esa, karena Bapa itu Allah, Yesus Allah, Allah itu esa. Tetapi dalam fungsinya
Kristus itu tunduk kepada Bapa. Makanya dia sampai berkata, "Kalau anak pun nggak tahu tentang kedatangan, hanya Bapa yang tahu." Apakah berarti ayat itu berkata bahwa Yesus itu bukan Allah, nggak maha tahu? Oh, itu banyak orang menyerang itu salah. Kenapa? Itu wewenang di mana Kristus ada. Wewenang itu adalah wewenang Bapa. Makanya dia tunduk sebagai fungsi. Nah ini dia, Kristus takut kepada Bapa, takut sama Allah. Ia takut dalam fungsinya. Sama juga sebenarnya laki-laki dan perempuan itu sebenarnya sama. Nah, jadi dia tunduk bukan karena di bawah, tapi fungsinya yang dilakukan oleh Allah bahwa perempuan yang menolong laki-laki. Seperti Kristus itu tunduk kepada Bapa dari segi fungsinya. Padahal bukan berarti Kristus lebih rendah daripada Bapa. Perempuan tunduk kepada laki-laki bukan berarti perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Tapi fungsinya ditetapkan oleh Allah bahwa perempuan itu harus menjadi penolong tunduk kepada laki-laki. Dalam organisasi manapun tidak ada organisasi yang bisa maju berkembang kalau tidak ada penundukan. Nah, keluarga itu satu unit organisasi yang paling penting. Jadi perlu ada penundukan. Kalau saudara lihat dalam hierarki Efesus, istri tunduk kepada suami, anak-anak tunduk kepada orang tua, hamba tunduk kepada tuannya. Itu semua satu prinsip yang harus terjadi dalam satu unit organisasi. Satu orang bergabung dengan orang lain, itu menjadi satu komunitas. Kalau komunitas itu berjalan dengan baik, harus ada ketundukan. Kenapa? Harus ada siapa yang memimpin. Dari mana yang memimpin dan tidak ada ketundukan, pasti kacau. Masuk kepada jemaat juga nanti. Siapapun gembala saudara, saudara harus tunduk kepada gembala. Kalau saudara jemaat, kenapa? Karena itu ketetapan Allah. Siapapun Anda sebagai wanita, saudara harus tunduk kepada suami. Kenapa? Tunduk karena takut, tunduk karena lebih lemah, tunduk karena lebih bodoh. Tidak, tunduk karena ketetapan Tuhan. Jadi menyadari ketetapan Tuhan, saudara tunduk. Tunduk bukan jadi pembantu, disuruh-suruh, menjadi alatnya laki-laki, bukan. Tapi tunduk karena supaya lebih baik, supaya laki-laki bisa berfungsi lebih maksimal, lebih luar biasa, sehingga dua-duanya bisa berjalan dengan sinergi. Ya, itu yang dimaksud. Oke? Nah, kepatuhan sosial ayat 5 dan 6. Kalau seorang wanita mencukur rambutnya, ia menghina kepalanya. Kalau dia tidak memakai penunduk, ia berbuat hal yang sama hinanya. Artinya apa? Kalau saudara di ibadah umum tidak pakai penunduk, itu sama dengan saudara dicukur rambut. Kalau perempuan dicukur rambutnya, berarti dia menghina kepalanya. Laki-laki. Nah, supaya tidak menghina kepalanya, jangan dicukur. Kalau nggak dicukur, harus pakai dulu. Nah, ini maksudnya. Lalu cerita penciptaan ayat 7-9. Ini agak sama dengan prinsip yang pertama tadi. Kaum wanita menghinakan kemuliaan laki-laki, ia berasal dari laki-laki, dan dia diciptakan karena laki-laki, maka ia adalah bawahannya laki-laki. Prinsipnya bukan karena kualitasnya lebih jelek, tetapi karena fungsinya yang ditetapkan oleh Allah. Ya. Nah, doktrin malaikat ayat 10 tadi, malaikat sedang memandang jemaat. Jangan sampai kaum wanita menunjukkan sifat pemberontakan. Jadi setiap orang percaya itu punya malaikat, dan dalam jemaat ada malaikat. Nah, itu ayat 10. Jadi kalau jemaat perempuan tidak tunduk kepada laki-laki, dia tidak menghargai malaikat yang sedang memandang. Itu maksudnya malaikatnya. Jadi karena kita sadar dari malaikatnya, maka perempuan harus tunduk kepada laki-laki, dan ibadah harus pakai tunduk. Ini maksudnya ayat ini. Jangan sampai wanita menunjukkan sebuah pemberontakan. Ayat 11 dan 12 merupakan peringatan tentang pengertian yang keliru. Dalam Tuhan, laki-laki dan perempuan adalah partner, pasangan, jodoh, dan satu tidak hidup tanpa yang lain. Itu artinya perempuan tidak lebih rendah tentunya dari laki-laki, laki-laki juga lahir dari perempuan. Walaupun pertamanya tidak ada saudara-saudara perempuan tanpa
berjawab kepada telur dulu atau ayam dulu, laki-laki dulu atau perempuan dulu. Nah, ini kita nggak bisa selesai. Tapi kalau kita lari kepada penciptaan, laki-laki dulu. Karena yang diciptakan adalah laki-laki dulu. Sama juga telur atau ayam dulu. Kalau sudah lari kepada penciptaan, Allah tidak menciptakan telur. Allah menciptakan ayam, ayamnya bertelur. Berarti ayam dulu, telur dulu. Ayam dulu dalam penciptaan. Tapi dalam proses sekarang nggak ada ayam kalau tidak ada telur. Benar? Nah begitu juga manusia sekarang ini nggak ada laki-laki juga kalau tidak ada perempuan. Akhirnya kalau masa ini berarti nggak bisa kita itu mendasarkan penciptaan itu bahwa perempuan itu berasal dari laki-laki, berarti laki-laki seenaknya saja, bukan itu. Tapi jadi partner. Karena sekarang ini juga akhirnya apa? Tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Berarti saudara-saudara, penciptaan sebagai urutan hanya ingin menandaskan bahwa perempuan itu pada kodratnya, berarti kodratnya ditetapkan oleh Allah untuk tunduk kepada laki-laki. Nah, tunduk di situ digambarkan dengan kerudung. Nah, sekarang kita bisa menjadi jawaban. Nah, kenapa sekarang orang dalam ibadah umum tidak pakai kerudung? Saya punya pandangan yang pertama tadi. Karena itu kebudayaan. Hanya prinsipnya yang ditekankan supaya tunduk. Jadi saudara tidak pakai kerudung tidak masalah. Yang penting tunduk. Karena itu budaya. Kerudung di situ menggambarkan kebiasaan pada waktu itu. Tanda orang tunduk pakai kerudung. Nah, memang dasarnya pada waktu itu adalah penciptaan. Penciptaan di situ ingin mendasarkan supaya orang tunduk sebenarnya, cuma dilambangkan oleh kerudungnya. Nah, sekarang sama saja. Yang penting saudara sudah tunduk, dasarnya tetap sama. Dasarnya tetap saudara diciptakan oleh Allah. Perempuan itu dari laki-laki. Karena itu perempuan harus tunduk kepada laki-laki. Boleh pakai kerudung, boleh tidak. Jadi saudara tak pakai kerudung tak apa-apa, yang penting tunduk. Saudara pakai kerudung daripada saudara pakai kerudung tapi saudara tak tunduk, lebih baik saudara tak pakai kerudung tapi tunduk. Nah, kalau mau pakai kerudung tandanya tunduk, tidak ada masalah. Makanya itu juga kebebasan. Tapi apa artinya saudara pakai kerudung? Apa artinya saya tunduk? Kalau itu hanya formal, saya tidak usah. Yang penting tunduk. Tapi kalau saudara bersikeras, saya harus pakai kerudung, tanda saya tunduk, oke. Tapi jangan hanya lambang, tapi juga kenyataannya. Nah, jadi saudara bisa jawab, kenapa kok ibadah orang Kristen sekarang sering sekali diserang nggak pakai kerudung? Kenapa perempuan melanggar 1 Korintus pasal 11 ayat 1 sampai 7? Paulus secara jelas memperingatkan supaya perempuan dalam ibadah umum pakai kerudung. Kalau nggak pakai kerudung berarti menghina kepalanya, yaitu laki-laki. Sama seperti laki-laki menghina kepalanya, yaitu Kristus. Jadi harus pakai kerudung. Nah, bagaimana jawabnya? Jawabnya itu adalah budaya. Lalu orang kan menyerah. Dasarnya bukan budaya. Dasarnya adalah penciptaan. Bahwa manusia itu diciptakan laki-laki dulu, baru perempuan. Makanya perempuan tunduk kepada laki-laki. Makanya berdasarkan dasar penciptaan itu, Paulus menyuruh perempuan tunduk. Gak apa-apa. Kita tetap pakai dasarnya. Dasar ketundukannya tetap pakai. Tetapi kerudung itu gak harus. Dari maksudnya. Tetapi maknanya tetap. Dasarnya sama. Dasarnya perempuan ditetapkan Allah dari penciptaan, malaikat, apapun dasarnya harus tunduk. Nah, tunduk itu nggak harus pakai kerudung. Itu lambang. Kembali kepada kita. Kembali kita tidak di bawah hukum Taurat. Kembali kita orang yang merdeka. Jadi masalahnya bukan pakai kerudung atau tidak pakai kerudung, tapi apakah saudara tunduk? Kemarin ada pertanyaan begini. Contoh misalnya suami istri. Nah, istrinya itu memang mereka sama-sama keluarga, maksudnya Kristen. Tapi yang aku katakan suaminya Kristen KTP. Istrinya mau benar-benar memiliki ibadah yang benar-benar kan ada tak boleh. Ya. Jadi tidak boleh. Ada yang malah orang ini. Jadi dia pikir itu kan tidak ada benar karena perintah yang
utama ada di depan. Jadi dia tetap keluar dengan sembunyi, tetap dia tidak melakukan zina. Jangan pernah lupa ketundukan perempuan kepada laki-laki atau istri kepada suami karena mematuhi perintah Tuhan. Nah, kalau itu bisa gimana? Karena ketetapan Tuhan. Ya. Jadi kalau suami tidak melakukan ketetapan Tuhan, kita harus sama kepada pemerintah juga. Kita sebagai warga negara harus tunduk kepada pemerintah. Sejauh pemerintah itu sebagai alat di tangan Tuhan melakukan kehendak Tuhan. Tapi kalau pemerintah mengatakan bahwa saudara tidak boleh pergi ke gereja, apakah saudara mau tunduk kepada pemerintah itu? Karena kita tunduk kepada pemerintah atas dasar kita tunduk kepada Tuhan. Karena ketetapan Tuhan kita disuruh tunduk kepada pemerintah. Roma pasal 7. Ya, kenapa kita tunduk kepada pemerintah? Karena itu ketetapan Tuhan. Kita tunduk. Nah, kalau pemerintahnya tidak tunduk kepada Allah, berarti kan kita tidak harus tunduk kepada orang yang membawa kita tidak tunduk kepada Allah. Misalnya ketetapan pemerintah bahwa tidak boleh memberitakan Injil. Apa saudara tidak boleh memberitakan Injil? Tidak. Karena apa? Karena saya lebih takut kepada Allah daripada kepada pemerintah. Saya pernah sampaikan itu, saya seperti yang disampaikan Pak Raktor. Tapi ada banyak teman-teman yang supaya tidak kita harus taat. Itu kan kita. Iya. Saya punya pimpinan atasan langsung manajer saya. Satu ketika manajer saya minta konspirasi untuk kita misalnya korupsi perusahaan. Ya apa saya manggil kamu dong, karena Tuhan tidak bisa korupsi. Saya harus melawan sekali itu pimpinan yang saya hormat, demikian juga mungkin bawah tanah saya juga. Lalu kita pemerintah tidak punya mata, kita itu namanya hikmah. Nah, jadi di situ kita harus punya hikmah. Jadi ketika cocokan itu saya bilang kita memang dulu pada suami dalam hal memang dia memang selaras dengan kita. Betul. Jadi ketundukan kita karena ketetapan Tuhan, bukan kata takut, bukan kata sesuatu. Jadi ketundukan karena kesadaran kita mau tunduk. Tetapi kalau kita tunduk kepada orang yang membawa kita jauh dari Tuhan, untuk apa? Ya, tidak apa-apa. Misalnya saudara tunduk kepada pimpinan saudara ngajak korupsi. Oh kali kok, apa saudara juga tunduk? Nggak harus tunduk. Dan bagaimana saudara punya hikmah supaya pimpinan saudara bertobat? Nah itu seperti Petrus kan, ketika dia dilarang menceritakan Injil. Petrus sendiri menulis surat bahwa kita harus tunduk kepada pemerintah. Tapi ketika Petrus dilarang menceritakan Injil, Petrus ngomong, coba pertimbangkan baik-baik. Apakah aku harus takut kepada manusia? Apa takut kepada Allah? Oke, lalu yang ketujuh ya. Ini kan sudah tadi pertimbangan mereka yang jelas bagaimana kan pada mereka apakah waktu berdoa apa kepala tundukan tidak boleh. Artinya apa? Artinya kalau pakai tunduk itu karena ketundukan. Jadi laki-laki mahkota kepalanya, jadi dia nggak usah pakai tunduk karena ketundukan dia kepada Kristus. Jadi prinsip ayat 13 adalah saudara yang penting bagaimana tunduk. Kalau laki-laki bagaimana tunduk kepada Kristus karena Kristus kepalanya, perempuan tunduk kepada laki-laki, maka itu dia pakai tunduk itu ayat 13 dalam berdoa karena ketundukan. Yang ke-6 ayat 14-15 kalau kita baca ayatnya, yang 14-15 sudah jelas. Ya dari 13 ayat dari 13 ya. Mari kita baca sama-sama 2, 3. Pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertunduk? Tidak patut kan? Kenapa? Karena itu tanda tidak taat, tidak tunduk. Nah, jadi harus, karena dalam konteks ini tunduk itu tanda penundukan. Berarti dalam konteks ini harus. Tapi sekarang ada itu pertanyaannya, apakah sekarang perempuan berdoa tetapi bertunduk? Tidak. Karena itu kebudayaan pada waktu itu. Tapi prinsipnya tetap sama, bahwa sekarang setiap perempuan tetap harus tunduk. Itu prinsipnya. Daripada saudara pakai tunduk tapi nggak tunduk, lebih baik saudara nggak pakai tunduk. Yang penting tuh tunduk. Tapi kalau saudara tetap mau pakai tunduk, silakan. Tapi maknanya apa? Jangan hanya pakai tunduk sampai semua
semuanya nggak kelihatan, tapi nggak ngerti maknanya, sampai berenang pun pakai gituan, kan aneh. Ngerti maksudnya? Iya, ada orang berenang sampai pakai gituan. Banyak selalu berenang aja masih pakai kerudung begini. Berarti emang nggak ada artinya dari nilai. Bukankah Allah sendiri menyatakan kepada bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Jadi pada waktu itu berambut panjang saudara-saudara kehinaan. Tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang. Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penduduk. Tetapi jika ada orang yang mau membantah kami, mau menjebak-jebak Allah, tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Ya, nah, kita lihat, kita kembali. Ya, jadi ini dari 19 sedangkan alam sendiri menunjukkan bahwa rambut panjang adalah kehinaan bagi laki-laki, tapi kehormatan bagi perempuan. Nah, dari alam wanita punya penduduk, maka perlukah ia memakai penduduk waktu berdoa? Jawabannya yang penting maknanya. Sebenarnya bukan tunduk atau tidak tunduk, tapi maknanya adalah tunduk, penundukan. Yang ketujuh, kebiasaan jemaat yang benar kalau mau membantah, jangan lupa bahwa kebiasaan jemaat ialah mereka memakai penduduk. Jadi pada waktu itu orang memang itu tersandung kalau ada perempuan dalam ibadah tidak pakai kerudung, karena itu pemberontakan. Makanya harus pakai kerudung. Tetapi ketentuan ini nggak bisa diterapkan langsung sekarang ini. Ngerti maksudnya? Kenapa? Karena yang penting bukan kerudungnya, tetapi yang penting adalah ketundukan. Itu orang panjang laki-laki dari Islam kan? Itu secara alam waktu itu. Ya, secara alam. Kalau Tuhan Yesus kan itu berhubungan dengan nazir. Ya, nazir Allah nggak boleh memotong rambut. Tapi secara umum dalam dunia Yunani pada waktu itu surat ini ditulis itulah pentingnya latar belakang. Latar belakang. Itu pertanyaannya bagus sekali. Kritis ya kan? Iya. Yesus rambut panjang, kok kehinaan? Di sini rambut panjang kehinaan. Jadi Yesus rambut panjang hukumannya nazir Allah. Nazir Allah tidak boleh dipotong karena masuk juga harus dibakti. Termasuk Simpson, ketika rambutnya dipotong kelemahan langsung. Tapi orang Palestina yang melakukan sebabnya itu orang-orang ini. Iya, karena sebenarnya itu juga itulah pandangan kita itu budaya. Karena budaya itu pasti hubungannya dengan alam. Nggak bisa dipisahkan namanya budaya, pasti ada hubungan dengan situasi dan kondisinya. Kenapa orang pakai kerudung dan lain sebagainya, sampai pakai cadar? Karena alamnya panas, kalau nggak pakai itu bisa melepuh, bisa kering, makanya pakai. Nah sekarang, masa saudara berenang pakai gitu, main voli pakai gituan? Kan nggak pas lagi. Artinya apa? Artinya tadi saat hanya secara literalnya, bukan ambil makna. Maknanya adalah bagaimana kita sopan. Kalau dulu menurut yang mereka itu, ya supaya tidak membuat orang jadi dirahi. Tapi sudah tahu penelitian di Amerika dengan di Arab. Karena penelitian tahun berapa? Kira-kira 3 atau 4 tahun lalu. Pemerkosaan di Amerika dengan pemerkosaan di Arab itu lebih tinggi pemerkosaan di Arab. Saudara bayangkan. Kenapa? Iya, kan orang tinggi tahu, ditutupin. Penasaran. Ya, Romaika. Iya, karena saudara, kalau lihat orang-orang di asrama, ya, orang-orang yang di asrama, waduh, itu di asrama taatnya luar biasa. Kenapa? Karena peraturannya ketat, dia taat. Coba dia keluar asrama, ampun, seperti itu lihat. Tapi kalau orang yang dibiarkan kebebasan dengan kesadaran, lebih dewasa. Jadi ada juga hidup berasrama itu kalau tidak memahami sebagai sebuah kesadaran. Kalau hanya karena peraturan, dia di asrama taatnya luar biasa. Keluar asrama, dan dia bahaya. Ya. Nah, sekarang ini tadi kita sudah bahas yang penting perilaku yang patut dalam perjamuan suci. Mengenai perilaku wanita, ia memuji mereka ayat 2. Tapi di sini ia tidak memuji mereka. Jadi dalam kasus jemaat di Korintus, untuk pakai kerudung perempuan di sana taat. Makanya dalam ayat 2 dipuji.
Tapi untuk kasus perjamuan kudus, Paulus secam mereka. Karena mereka tidak menghargai perjamuan kudus. Ini yang ditanya tadi. Perjamuan atau perjamuan Tuhan disebut perjamuan kasih atau perjamuan agape. Jadi kebiasaan jemaat Korintus pada waktu itu ada perjamuan kudus, ada perjamuan kasih, perjamuan makan bersama. Nah, jadi ini satu paket yang dilakukan. Nah, ini Korintus 1 Korintus 11. Kalau saudara tak memahami ini, itu bahaya sekali pengertiannya. Perjamuan ini dipraktekkan pada permulaan gereja dan telah dijelaskan oleh beberapa tokoh gereja. Ini perjamuan biasa, artinya makan minum, perjamuan kasih istilah kita sekarang, dan berhubungan dengan ekaristi. Ekaristi itu pengucapan syukur. Lebih tepat kepada dalam waktu itu adalah perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus dengan perjamuan minum makan bersama itu jadi satu. Ini konteksnya 1 Korintus 11 ya. Tindakan mereka memalukan. Kita baca ayat 17 sampai 22. Gimana memalukan? Dalam peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu. Tadi berhubungan dengan kerudung dia memuji karena jemaat taat pakai kerudung secara khusus wanita. Tapi dalam perjamuan kudus dikatakan oleh Paulus, sebab pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Jadi laporan daripada jemaat-jemaat Paulus. Paulus percaya bahwa ada perkumpulan yang tidak benar. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang terpuji, yang dewasa, bisa kelihatan yang benar. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Jadi motivasi mereka bukan perjamuan kudus yang kita sekarang ini, bukan perjamuan Tuhan, tapi apa? Makan minum. Ayat 21. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri. Jadi dia setiap jemaat mau makanan, lalu egois mereka asik makan makanannya sendiri. Jadi ini makanya saya bilang tadi ini bukan sedang perjamuan kudus, tapi ada perjamuan kasih. Ini dia konteksnya 21. Sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Mabuk apa namanya? Karena apa? Karena sudah makan, yang satu kenyang, yang satu lapar, yang satu mabuk, sehingga kacau. Ini konteksnya. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Kenapa nggak makan minum di rumah dulu? Baru masuk ke gereja. Sehingga gereja bukan tempat makan minum yang membuat ribut. Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Karena ada orang yang mau makanan. Bukannya dikasih perjamuan kasih, tapi mereka asik makan makanannya sendiri. Yang nggak makan tetap nggak makan. Ini dia yang dimaksud. Ya, memuji kamu. Nggak mungkin dalam hal ini mereka memuji kamu, memuji jemaat. Dalam hal ini aku tidak memuji. Karena faktanya mereka ribut soal apa? Makanan dan minuman, sehingga perjamuan kudus itu menjadi hal yang tidak sakral. Itulah tadi ibu yang ibu tanya. Banyak di antara mereka yang meninggal, yang sakit. Kenapa? Karena mereka tidak memuji ini. Mereka makan perjamuan tidak layak. Tidak layak bukan tidak menghargai, bukan tidak mengakui tubuh sebagai roti sebagai tubuh, bukan. Banyak orang berkata, kenapa banyak anak mereka mati? Kenapa banyak mereka sakit? Karena tidak menghargai roti sebagai tubuh, kamu sebagai darah, hanya lambang. Makanya banyak yang mati. Padahal bukan. Kenapa mereka banyak yang mati? Tidak layak. Karena mereka ribut dalam perjamuan kudus. Bisa kata, ya. Pertemuan mereka untuk merayakan perjamuan Tuhan mendatangkan keburukan. Ada perpecahan di antara mereka. Tadi ada 19. Mereka datang untuk makan perjamuan Tuhan, tetapi karena tindakan mereka ini bukan lagi perjamuan Tuhan. Ayat 21. Rupanya mereka rakus dan makan makanannya sendiri dan tidak membagi kepada orang lain. Ada orang yang lapar didiamkan. Ayat 20 dan 21. Seharusnya mereka makan di rumahnya sendiri. Kalau mau makan sampai kenyang. Jangan makan minum kenyang itu untuk di perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudusnya bukan dari sentralnya perjamuan makan. Yang repot makannya sendiri, yang dimakan tidak dibagikan kepada orang. Padahal namanya perjamuan kasih, saudara mau makan
ayat yang ke-17 sampai 22 tadi perjamuan makan minum yang menjadi penyebab ada keributan di jemaat Korintus. Lalu Paulus sadarkan, kenapa kamu ribut soal perjamuan kudus? Karena dengan makan minum, bukankah kamu bisa makan di rumah untuk akhir pembahasan ayat 22 supaya kenyang. Sehingga kalau kamu sudah kenyang, semua kenyang dari keributan, ini dia maknanya perjamuan kudus. Kita baca ayatnya 23 sampai 26 sebagai dasar supaya mereka tidak ribut. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan yang mengambil roti, dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, yang mengucap-ucapkannya dan berkata di dalam tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan yang menjadi peringatan akan aku. Demikianlah yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan adalah perjanjian baru yang dibuatkan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ini makna dari perjamuan kudus. Saudara lihat, tidak menyinggung sama sekali tentang kesembuhan secara fisik, tapi membawa orang semakin mengasihi Tuhan, mengingat bahwa Tuhan itu begitu luar biasa. Dia rela mengorbankan dirinya, tubuhnya dihancurkan, darahnya tercurah untuk saudara dan saya yang berdosa. Jadi dengan perjamuan kudus kita semakin mengasihi Tuhan, kita semakin merasa bahwa itu tidak bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Ini yang dimaksud. Ekaristi berarti bersyukur dan menunjukkan roti dan anggur. Itu ekaristi yang biasa dipakai oleh orang Katolik itu. Paulus mengatakan bahwa roti dan anggur itu dimakan dan diminum sebagai peringatan akan Tuhan Yesus. Maka kesalahan mereka dalam makanan perjamuan tidak sungguh nyata sikap mereka yang buruk kalau mereka motivasinya seperti ini. Berarti maksudnya? Tapi karena motivasi mereka bukan untuk memperingati akan kematian Yesus sampai Ia datang, maka terjadi keributan karena urusannya perut. Orang kalau udah urusannya perut, makanya kalau Natal apa sudah lihat banyak ribut karena seksi konsumsi. Ini kan sama prinsipnya. Jadi aku mau tanya dulu tentang rukun ya. Tanya tentang rukun tadi. Kan sama wanita harus tunduk pada suaminya, ya. Terus itu alat sendiri. Aku mau tanya, kalau suaminya kalau melakukan kesalahan, apakah wanitanya harus tunduk? Anda sudah dijawab. Terus itu kan anak tunduk pada orang tuanya, tapi kan ada kata-kata, hai orang tua, jangan sakiti hati anakmu. Iya, tadi sudah dijawab. Kita tunduk kepada pemerintah, istri tunduk kepada suami, anak tunduk kepada orang tua. Kenapa? Karena ketetapan Tuhan. Nah, kalau orang tua tidak melakukan ketetapan Tuhan, kita nggak tunduk kepada orang tua, kita tunduk kepada Tuhan. Kalau orang tua kita, tadi saya kasih contoh yang tadi Ibu jelas sekali yang korupsi tadi. Kita tunduk kepada pimpinan, tapi orang pimpinan ngajak korupsi. Kita tunduk kepada orang tua, lalu orang tua kita ngajak kita jual narkoba, masa tunduk? Ya kita sadar orang tua kita. Nah, kita tunduk kepada Allah. Jadi tunduk sejauh tunduk kepada Allah. Jadi kita mengikuti apa yang dikatakan firman Tuhan. Kalau orang tua kita salah, kita harus tegur, kan, benar ya? Betul. Tetapi cara negurnya harus ada etika. Nah, bagaimana? Jadi karena apa? Karena memahami firman, sehingga menegurnya juga kita menegur karena kasih, bukan menegur karena ini. Nah, jadi kita juga lihat timingnya, cara bicaranya, lihat kondisinya. Apakah kalau saya ngomong ini benar-benar bisa menyadarkan orang tua atau membuat dia tambah emosi? Jangan. Itu. Lalu orang jadi pakai ayat, perang ayat. Memang aku terus tapi mama, bapak harus jangan menyakiti, jangan membuat anak jadi sakit. Wah, jadi malah jadi ribut. Nah, jadi tetap untuk prinsipnya, kalau ada hal-hal yang salah dari orang tua, saudara harus berdoa bagaimana cara ketundukan saudara, tetapi juga menyadarkan orang tua. Jadi kita istilahnya intinya kita tunduk sama yang Tuhan
kalau orang tua kita salah atau suami kita salah, kita tunduk sama Tuhan. Tunduk sama Tuhan, berbuat sesuatu bagaimana supaya orang tua kita itu benar-benar memahami supaya dia juga tunduk kepada Tuhan. Nah, kalau semuanya tunduk kepada Tuhan, selesai. Jadi ketika kita tahu orang tua kita tunduk kepada Tuhan, lalu kita melawan, kita juga tidak sedang tunduk, kita sedang manut juga. Jadi bagaimana kita juga harus menampakkan sikap supaya orang tua kita juga memahami. Makanya perlu berdoa, perlu tahu timingnya, kapan negurnya, bagaimana kata-kata menegurnya terhadap orang tua. Nggak boleh seperti kepada teman, nggak bisa. Jadi banyak hal yang masih terkait, tapi prinsipnya kita harus tunduk kepada orang tua kita karena kita tunduk kepada Tuhan. Ya, oke. Lalu ayat yang ke-26 menyatakan bahwa rencana Allah ialah ada roti dan cawan menjadi peringatan secara tetap. Makanya diperintah yang harus dilakukan dan tujuannya adalah supaya setiap orang memperingati kematian Tuhan sampai ia datang. Ya, Ekaristi itu mengajar partisipasi dari persekutuan seorang Kristen dalam kematian Kristus menunjukkan kepada kematiannya dan sampai kepada kedatangannya. Itu inti dari perjamuan kudus. Kalau orang Korintus intinya dia bersekutu untuk mengingat akan Tuhan yang mati, yang bangkit, jadi akan datang dua kali, tidak akan terjadi keributan. Yang terjadi keributan di dalam jemaat Korintus adalah mereka menggeser nilai perjamuan kudus, tapi lebih kepada makan minum dalam persekutuan. Tadi contohnya saya kasih tahu Pak Natal, ya. Orang ribut Natal karena apa? Konsumsi. Betul, itu bukan satu dua, di mana-mana banyak acara-acara besar ribut karena apa? Konsumsi. Ini sama. Intinya tidak ada. Intinya bagaimana ibadah. Tapi yang lain sudah ya, ini yang terjadi. Maka selalu di gereja sudah saya berkata, jangan menggeser inti sentral dari ibadah firman. Saya bilang saya nggak mau khotbah formalitas. Saya khotbah minimal 45 menit, kalau bisa sampai 1 jam. Tetap di waktu itu. Yang lain, kenapa? Karena sentral di sini. Nah, itu sudah jadi setiap di gereja saya kalau ada acara apapun, sentral pemberitaan itu. Dari semuanya apa segala macam. Kalau perlu nggak makan juga nggak apa. Dan panitia saya panggil, kayak kemarin tanggal di ini saya panggil dulu. Kalau nanti tidak cukup makanannya, panitia jangan makan. Siap. Oke bos. Nanti selesai kita makan sama-sama. Supaya nggak terjadi seperti Korintus. Jadi Korintus itu membuat minum apa? Nomor 1 makan minumnya. Perjamuan kudusnya digeser. Nah, kita tutup dengan penutupnya ayat 27-32 peringatan mengenai cara berpartisipasi pengakuan. Kita baca ayat 7-32. Kita baca sama-sama supaya selesai. 2-3. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak akan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah, ini yang sering dipakai bahwa mereka banyak yang mati karena tidak mengakui dengan budaya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Sekaligus sudah selesai. Dan ketiga tempat. Sementara itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, saudara kembali lagi kepada perjamuan kasih. Nah, janganlah olehmu seorang akan ya lain, jangan makan dua, bentar-bentar berjamu. Nah, jadi kembali kepada esensi yang di atas tadi. Kalau sudah lihat persoalannya, kalau ada orang yang makan, baiklah yang makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal lain akan kuatur kalau aku datang. Nah, artinya hal-hal lain berhubungan dengan apa? Dengan perjamuan kudus itu. Sekarang Paulus memperingatkan apa? Jangan ribut. Berarti kalau saudara belum. Nah, kalau saudara lihat peringatan tidak sedikit yang sakit dan banyak yang meninggal, kenapa? Karena ayat tidak kembali.
Makanya dia balik lagi peringatannya ke ayat 3 dan ayat 34. Yang ngerti ini maksud. Bukan. Terus, ini, ya, terus lagi. Nah, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kenapa? Karena mereka tidak fokus kepada perjamuan kudusnya, tapi makan dan minum yang lebih nomor satu. Makanya ayat yang ke-33 dibalik lagi kepada peringatan jangan makan minum, itu dia. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nanti kata olehmu seorang akan yang lain. Nah, jadi jangan perjamuan kudus jadi kacau. Itu yang membuat banyak yang sakit, lemah, tidak sedikit yang meninggal. Kenapa? Karena tidak menghargai perjamuan kudusnya. Bukan sikap mereka yang salah terhadap roti atau anggur. Bisa jelas? Ya, tidak tutup. Bukan orang yang layak boleh makan atau tidak ada yang makan, tidak ada yang layak. Kalau soal layak, kalau itu berhubungan dengan saudara berdosa atau tidak berdosa, sebenarnya tidak ada di antara kita yang layak. Nah, tetapi kita harus makan dengan cara yang layak. Jadi tidak mempermainkan perjamuan kudus itu sebagai sebuah kepentingan kita sampai kita tidak menghargainya. Ayat 29, haruslah kita datang dengan sikap yang baik, mengingat akan roti dan cawan itu, mengingat akan Kristus dan kematiannya bagi kita. Itu yang membuat kita bisa menikmati perjamuan kudus. Cara kita menempatkan perjamuan kudus itu mengingat akan kematian dan sampai kedatangannya Yesus melalui roti dan anggur. Itu dia. Ayat 28, maka perlu kita memuji diri supaya kita makan dengan sikap yang menghormati Kristus. Jadi banyak yang lemah, tidak sedikit yang meninggal. Kenapa? Karena tidak menghormati Kristus. Bukan karena pemahaman tentang itu tadi, ya. Kalau pemahaman jelas, ya. Hukuman ayat 29 berarti disiplin atau kematian ayat 30. Memang pada waktu itu besar ya nanti. Iya. Iya, disiplin sama seperti kalau saudara lihat, kalau saya buka dulu Ibrani 12 ayat 5 sampai 11 itu apa? Kalau saudara anak, saudara akan diajar. Betul? Kenapa? Karena melakukan kesalahan. Nah, jadi Tuhan itu mendisiplin kita, ada yang lemah, ada yang meninggal. Kenapa? Supaya tidak mempermainkan perjamuan kudus, bukan karena mengakui roti sebagai lambang. Kalau sebagai lambang tidak mengakui sebagai dagingnya Yesus, makanya banyak yang mati ya. Tidak boleh ke sana. Padahal jelas-jelas kalau dikatakan untuk memperingati. Lalu melalui perjamuan kudus itu kita memperingati kematiannya sampai dia datang. Jadi kalau betul kita menghargai Kristus kan sudah ada pada saat kita perjamuan kudus. Harusnya memang menghargai bukan kita saja. Iya. Supaya kita aman. Justru itulah tujuannya perjamuan kudus adalah berdampak pada kehidupan kita sekarang. Dengan perjamuan kudus kita diingatkan betapa Tuhan sudah berkorban untuk kita, sehingga itu mempengaruhi kita nggak sembarangan, mempengaruhi pelayanan kita nggak sembarangan. Salah satunya adalah perjamuan. Jadi bukan jimat. Makanya yang itu loh, kan kita kalau perjamuan kudus, kalau kita berdosa harus berdamai dulu, tinggalkan dulu, baru damai dengan saudaramu, baru kamu boleh memakannya. Tidak ada perintah itu hubungannya dengan doa. Ya, itu hubungannya dengan doa. Kalau kamu mau memberi persembahan, berdoa, selesaikan dulu dengan saudaramu persoalanmu. Nah, prinsipnya sebenarnya sama di sini. Di sini justru ada persoalan karena perjamuan kudus justru mereka membuat persoalan di antara mereka. Nah, jadi prinsipnya sama. Ibadah apapun kita harus ibadah dengan damai sejahtera. Dengan damai sejahtera itu artinya kita sudah menyelesaikan. Tidak harus kita bertemu dengan orangnya. Kalau orang yang mati gimana? Artinya di hadapan Tuhan kita sudah selesaikan. Kalau berhadapan dengan manusia ada orang yang memang di situ, kita harus selesaikan. Ya, makanya kalau di gereja
gereja-gereja konvensional itu perjamuan kudus itu kesempatan orang untuk nangis-nangisan setelah itu. Kenapa? Ya itu minta maaf, orang tua beranak, sampai nangis. Karena apa? Karena perjamuan kudusnya nggak seperti kita sebulan sekali. Nah, perjamuan kudus itu paling setahun 2 kali. Lalu nanti orang dipanggil nggak sembarangan 10 berapa terus. Jadi kalau perjamuan kudus mereka itu tadi rekonsiliasi dulu semua. Nah, ada bagusnya, tetapi tidak ada larangan kalau perjamuan kudus setiap kali, malah setiap minggu juga sebenarnya ada. Cuma ke dampak negatifnya kalau kita rayakan setiap minggu nanti tidak sakral lagi, jadi terlalu biasa. Oke, kita akhiri. Minggu depan kita masuk pada pasal 12. Ini satu paket dengan sampai pasal 14, yaitu tentang karunia roh. Ini makin panas. Jadi jangan sampai nggak masuk minggu depan. Karena kita pasal 12, 13, 14 itu masalah karunia roh di mana jemaat hidup. Sebenarnya seperti